Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan berbagai macam kenikmatan dilimpahkan kepada kita dan izin Allah Tabaraka wa taala kita dipertemukan kembali di malam hari ini. Melanjutkan pembahasan kita mengenai sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir kita telah membahas tentang duduknya. Bagaimana gambaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk. Duduknya seperti apa? Dan kita telah menampilkannya. Alhamdulillah sempat ada gambarnya, ada yang mencontohkannya. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk dengan posisi kurfusa, duduk kurfusa. Masih ada yang ingat Pak? Duduk kurfusa, posisi kurfusa. Nah, ada yang satu makna yaitu seperti al-hibwah atau al-ihtiba, yaitu duduk sambil memeluk kedua lututnya ke dada. Nah, itu salah satu bentuknya. Duduk posisi kurfusa. Ya, yang ini. Kemudian yang satu lagi seperti apa? Ada yang masih ingat? Yang satu lagi seperti apa? Agak. Nah, masya Allah. Ya, seperti itu. Tapi nggak sila duduknya. Duduknya dia nggak sila. Ya, ke belakang. Seperti duduk tasyahud, betul sekali. Nah, jadi kedua tangannya di bawah ketiak itu, kemudian agak menunduk dan duduknya seperti duduk tasyahud, nggak bersila. Ya, bukan duduk sila. Nah, terus agak menunduk ya, agak condong ke depan. Nah, masya Allah. Nah, itu dia. Ya, salah satu dari. Jadi kita punya gambaran lah gitu ya. Nabi SAW ternyata duduk seperti itu ya gitu. Mungkin nggak setiap saat ya ini, tapi ada kalanya Nabi SAW seperti itu, atau mungkin sering kali beliau seperti itu ketika dijumpai Nabi SAW duduk seperti itu. Maka ada riwayatnya kan gitu. Kemudian Nabi SAW juga itika, menyandar. Gimana kalau beliau menyandar? Duduk bersandarnya seperti apa? Ini ya, itu dia. Bersandar. Jadi biasanya ada bantal. Kemudian duduk, badannya miring ke salah satu anggota tubuh dan di sini condong ke kiri. Kalau kita mungkin sekarang ada ini ya, armrest. Jadi kita tinggal seperti ini nih nyender. Nah, seperti itu. Tapi dikatakan juga bahwasanya boleh juga sendernya agak ke kanan condongnya. Jadi boleh kedua-duanya. Baik. Nah, itu yang biasa dilakukan Nabi SAW. Kalau kita kayaknya begini duduk seperti ini jarang ya. Biasanya apa kita? Senderan. Biasa gitu. Senderannya ke belakang gitu. Baik. Kemudian juga Nabi SAW pernah atau mungkin beberapa waktu beliau didapati Nabi SAW berbaring terlentang di masjid. Bagaimana berbaring telentangnya? Yang masih ingat mempraktekannya? Kita praktekkan di sini. Ada yang masih ingat? Ya? Masih ya, cuma malu mempraktekannya. Iya memang betul. Karena sekali lagi ya, ini kejadian ketika memang sepi masjidnya. Tatkala itu masih sepi. Memang nggak dalam keramaian. Ini hanya bentuk berbaringan Nabi SAW terlentang seperti ini. Ya, di mana kaki kanannya dinaikkan ke atas kaki kiri.
Dan itu ada dua versi, ya. Ketika memang benar-benar dibutuhkan untuk itu, benar-benar untuk rileks gitu, untuk pengen ya apa ya, melepas keletihan gitu. Jadi nggak setiap saat, ya nggak di keramaian, tapi memang kalau ada beberapa orang tidak mengapa, bahkan kalau sepi itu lebih baik. Jadi terlentang seperti itu. Ya, mandang langit gitu kan. Ada bintang nggak nih? Nggak ada ya, ini kan atap saya tutupan di masjid. Nah, seperti itu. Nah, kita kita lihat lagi. Saya nggak ini ya. Coba saya lihat apakah masih tersimpan atau tidak, biar kita teringat kembali gitu ya. Nah, ini dia. Ya, ini dia salah satunya. Ya, ini dia. Berbaring terlentangin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar terlentang, kemudian kaki kanan di atas kaki kiri. Seperti biasa. Jadi seperti inilah. Nah, tertib. Ya. Nah, yang satunya yang agak ini ya, berbeda. Nah, ada juga yang menafsirkannya seperti ini. Maksudnya dinaikkan kaki kanan ke atas kaki kiri itu ke atas lututnya. Jadi gitu. Seperti itu. Nah, kalau seperti ini dipraktekkan hati-hati ya, yang pakai sarung nanti kelihatan auratnya, maka diperhatikan, perhatikan. Nah, tapi seperti ini diperbolehkan. Ya, silahkan. Ada yang praktekan di rumah? Enggak ada. Nah, ini soalnya di masjid ya. Ada yang pernah praktekan di masjid? Sering nggak? Oh, Masya Allah. Capek ya Pak ya, dengan hidup ini. Insya Allah ya. Nanti kita istirahat di surga insya Allah. Insya Allah. Amin, amin. Baik. Nah ini dia. Jadi kita punya gambaran duduknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti apa, kebiasaannya, kemudian berbaringnya beliau. Baik. Berikutnya, sekarang kita akan bahas wasful kaifiyati akli Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah ya. Kita akan menggambarkan, mendeskripsikan secara tipis-tipis aja. Ya bagaimana cara makan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini dia. Sampai makan, cara makan aja ada gitu dalam Islam. Betapa lengkapnya gitu Islam. Jadi sangat bingung kalau ada, mohon maaf ya, ada orang Muslim tapi mencari agama lain gitu. Kenapa? Apa? Islam udah sempurna kok. Di agama lain nggak diajarkan tuh cara makan seperti apa. Coba tanya. Ya. Ini diajarkan. Ke kamar mandi diajarkan tata cara. Ya. Berdasarkan wahyu. Nah, luar biasa. Apa yang lebih sempurna ada dari Islam? Baik. Kita mulai perlahan di sini satu persatu kita bahas. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathati asabi'. Ya, karena ini kan bukunya, kitab ini untuk kalangan umum ya. Jadi hadis, riwayat hadis itu tidak dicantumkan, tapi beliau mengintisarikan dari hadis tersebut sehingga terbentuklah kalimat seperti itu. Nabi SAW makan dengan tiga jari. Tiga jari mana tiga jarinya? As-sababah, telunjuk, al-wusta, jari tengah, dan jari gimana makan jari sama jempol. Kalau sama jari manis gimana? Bisa. Gini, tiga jari ini. Iya, kalau gini tiga jari ini. Oke. Iya, nggak pakai kelingking. Oh, maksudnya dijadiin satu gini. Lima. Ada ya gitu. Oh, ini tiga juga gitu. Ini tiga gitu. Insya Allah. Iya, tapi ini akal-akalan ini. Ini ngakali ini. Tiga jari itu cuma telunjuk, tengah, sama jempolnya.
Saat gitu. Jadi makan, kebiasaan Nabi makan begini caranya. 3 jari cukup. Ya. Makan kurma, Nabi SAW kalau makan kurma seperti ini. Udah diambil. Set, makan. Set. Ya. Enak gitu. Kemudian apa? Kalau kita bisa makan kacang, makan pisang, goreng, tempuh, bakwan, wah, enak 3 jari udah, ya kan? Terus makan apalagi jajanan pasar kan udah luar biasa udah. Makan pukis juga kan enak. Ya. Makan cilok 3 jari gitu bisa dah. Coba luar biasa ya. Makan ayam juga bisa 3 jari. Makan ayam luar biasa. Langsung pertanyaan. Ya itu kan makannya kayak gitu. Coba makan soto. Mau makan soto 3 jari. Tenang, sabar. Ya, kita mesti perlahan-lahan. Baik. Ini sampai dikatakan sunnahnya. Jadi kalau bisa semaksimal mungkin. Ketika makan memang bisa dengan 3 jari, 3 jari. Ya. Dan niatkan mengikuti sunnah Nabi SAW. Pahala selama kita makan dengan itu pahala itu. Jadi bukan kita mengamalkan doa sebelum makan, makan dengan tangan kanan, ngikutin sunnah Nabi SAW, makan dari yang terdekat. Ya. Kemudian kita juga makan dengan 3 jari. Tambah lagi tuh pahala. Padahal cuma makan. Tapi pahalanya udah berjibun ya. Cuma kan kita nganggapnya apa? Ya elah makan doang, tang. Ya kita anggap remeh kayak gitu sehari-hari yang kita makan gitu. Cuma kurang memperhatikan itu. Baiklah, kalau yang berkuah bagaimana? Yang berkuah tentu nggak bisa dengan 3 jari. Ya, ya gunakan alat yang bisa digunakan untuk makan seperti itu, makanan-makanan yang memang tidak bisa digunakan 3 jari. Pakai sendok, pakai centong, ya silakan. Pakai centong, makan sotonya. Ya pakai apa boleh, yang bisa. Bahkan ada yang saya pernah dengar ya, dan saya sampai praktekkan itu. Sampai ada dai dari dai internasional ya, asal Lebanon, tinggal di Arab Saudi sampai sekarang masih ada. Masya Allah, beliau mencontohkan sampai bilang, saking kita ingin mengikuti sunnah, ketika kita megang sendok untuk makan, pegang sendok dengan 3 jari. Bisa, bisa, lebih bisa loh. Pegang sendok dengan 3 jari. Kan nggak perlu megang sendok, nggak perlu begini, nggak perlu. 3 jari cukup megang sendok. Niatkan untuk mengikuti sunnah Nabi SAW karena ada kendala, ada halangannya kita nggak bisa menangkap makanan itu, menangkap ya, mengambil makanan itu dengan 3 jari. Kenapa? Berkuah. Ya. Makan mie kan itu. Ya sudah, sendok. Tapi 3 jari sendok. Wah, itu masya Allah. Wallahu alam. Ya, apakah itu termasuk? Tapi kita berharap, ya, berharap dengan itu karena tadi ada halangannya. Berharap ini mengikuti sunnah Nabi SAW dan mengharapkan pahala dari situ. Ini luar biasa. Terus berarti kalau gitu nggak boleh 5 jari dong. Boleh nggak Pak? Hah? Ini masnya nih nggak, berarti nggak boleh makan 5 jari ya? Haram. Nah, kan tadi dikatakan di awal ya. Nah, makan dengan 3 jari. Kalau makanan yang tidak bisa diambil dengan 3 jari, ya gunakan 5 jarinya. Ya. Makan nasi goreng, ya, pecel, ya harus memang makan dengan 5 jari, 5 jari. Tidak masalah. Tapi sekali lagi,
Kalau bisa, mampu saat itu, gunakan 3 jari. Apa salahnya ngikutin sunnah Nabi SAW? Persis. Jadi kita tuh sambil makan sambil ingat, oh Nabi SAW tuh begini ya makannya. Insya Allah. Tujuan apa sih? Ada hikmahnya nggak sih gitu? Ada. Apa hikmahnya? Hikmahnya apa? Menunjukkan kita tidak rakus. Bukan orang yang rakus makan. 3 jari itu sedikit loh. Kalau makan nasi, kita ngambil nasi itu sedikit sekali. Itulah Nabi SAW. Nggak banyak makan Nabi. Rasulullah nggak banyak makan. Sudah terlihat dari posisi duduk Nabi SAW ketika makan. Bukan orang yang apa ya? Wah, melahap. Wah, sampai belepotan gitu kan. Enggak, Nabi SAW enggak begitu. Yang cukup bagi beliau selesai udah. Secukupnya beliau makan. Dan dia mengingatkan dengan 3 jari itu. Dan ini kisah ini aja ya, pengalaman pribadi gitu. Memang benar itu sangat sulit sekali makan dengan 3 jari. Makan nasi ya kita bayangkan. Dahulu itu ada kalau di pondok itu biasa kita makan satu nampan itu berempat, berlima. Nampannya kotak gitu. Jadi masing-masing kalau 4 orang berarti 4 sudut kan, satu sudut gitu. Yang kelima biasanya ada di tengah-tengah gitu. Terus kita makan, yang lain makan pakai lahap kan gitu kan. Ya, kita coba makan 3 jari gitu. Ya lama. Jatah saya, jatah kami itu diembat sama mereka yang 5 jari. Tapi ya sudah, ya udah alhamdulillah nggak masalah gitu. Tapi cukup, cukup. Dengan itu nggak kurang. Sampai selesai itu nggak pernah, ya alhamdulillah nggak pernah ngerasa kelaparan gitu dari situ. Selain dari makan dengan 3 jari juga mungkin keberkahan dari makan berjamaah ya, makan bersama saja. Jadi luar biasa. Coba kita praktekkan itu. Jadi kalau kita ada kesempatan makan gorengan ya, itu 3 jari. Ingat Rasulullah. Oh. Nyomot gorengan temen. Izin dulu tapi kalau punya teman ya, jangan langsung dimakan. Baik. Kemudian yang berikutnya, wa kana sallallahu alaihi wasallam idza faragha min ta'amihi la'aqa asabi'ahu at-thalath qabla an yamsahaha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kebiasaan beliau selesai makan 3 jari yang beliau gunakan untuk makan itu beliau jilat terlebih dahulu sebelum dibersihkan. Nah ini dia. Jadi kalau kita makan pakai tangan, ya pakai tangan sih kalau kita makan memang. Cuma maksudnya kalau kita pakai jari kita makan gitu. Selesai, jangan langsung dicuci. Jilat dulu jari kita sampai bersih. Wah. Ya, tapi jangan dibunyikan ya. Luk, 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 gitu. Udah. Baru setelah itu dicuci. Dilap pakai tisu boleh, dicuci. Ya. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena kita nggak tahu keberkahan itu berada di mana makanan itu. Kadang makanan masih nempel di sini, terus kita cuci, ya kan? Ternyata keberkahannya di sini hilang. Maka jangan biarkan itu kesempatan itu. Selesai makan, bersihkan dulu, kita jilat. Kemudian barulah setelah itu mau dicuci silahkan. Bapak Ibu gitu ya? Iya, enggak sih. Ya. Bahkan di dalam ada satu riwayat, Pak Bu. Kita boleh minta orang lain menjilati tangan kita setelah makan. Kita setelah makan pakai tangan kita. Terus kita minta dijilati tangan kita, boleh. Riwayatnya sahih. Seperti itu. Tapi tentu bukan
konco, bukan sama temen gitu ya. Bukan. Tapi maksudnya sama pasangan. Ya, sama pasangannya, suami istri. Itu Masya Allah, itu kedekatannya luar biasa dengan itu. Itu membangun chemistry dan cinta kasih. Masya Allah, bahasanya. Bu, ini ya tak suapi. 3 jari loh, Bu. Sunnah Nabi. Wah, wah, Masya Allah. Sekalian dijilati ya. Masya Allah. Luar biasa. Itu harmonisnya. Yang biasanya lempeng-lempeng gitu kan. Coba Bapak pulang dari sini, makan malamnya bareng sama ibu 1 piring berdua. Wah, ya nggak cukup mas. Suapin. Ibunya disuapin. Sambil bilang kata-kata manis. Ya. Jazakillah khairan. Semoga Allah memberikan balasan kepada ibu ya, yang sudah selama ini mendampingi saya dalam hidup susah maupun mudah. Dalam keadaan sedih maupun senang. Semoga kita langgeng terus. Wah, Masya Allah. Ya, luar biasa. Tapi nggak tahu sih, mungkin tiap orang bisa berbeda. Ya, tapi itu salah satu cara, kan nggak ada salahnya dicoba. Berarti pulang PR-nya apa, Pak? Beli nasi goreng. Eh, Sepiring berdua ya. Saya tanya loh. PR. Insya Allah. Nasi kucing boleh. Tapi 10 ya Pak ya. Di 10 nasi kucing jadi 1. Baik, Masya Allah. Baik. Kemudian yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'muru bil la'qil asabi' was sahfah. Ya, wa yaqul. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya ya menjilat jari beliau setelah makan, lalu juga piringnya. Piringnya juga dijilat. Piringnya juga dijilat. Agak hati-hati di sini ya. Maksudnya, oh berarti punya bayangan langsung kalau tangan, jari oke dijilat. Piring berarti bukan, bukan begitu gambarannya. Tolong, bukan. Ya, Masya Allah, iya Bu, begitu. Piring, piring, terus diginikan. Nah, jilat. Nah, nah gitu. Jadi bukan, bukan. Iya. Jadi jangan sampai salah gitu ya. Nah, alhamdulillah bisa dipahami. Baik. Nah, kenapa demikian? Sampai demikian Nabi SAW kenapa sih? Ada apa? Karena Nabi SAW mengatakan bersabda, Innakum la tadruna fi ayyi ta'amihil barakah. Karena kita tidak tahu di mana letak keberkahan makanan itu. Nggak tahu kita. Jadi kalau makan usahakan sampai bersih, Pak Bu. Ya kadang kita nggak bisa membersihkan ya. Maksudnya ya ada kalanya mungkin ada sisa sedikit tuh kadang gitu kan. Itulah kelemahan kita sebagai manusia ya. Kadang kita luput, makanya kita diminta untuk sering-sering beristighfar. Tapi kalau kita ingat, langsung kita bersihkan piringnya, ya, sendok yang kita gunakan, jangan sampai ada yang tersisa makanan di situ. Bersihkan. Kalau makanan kita tersisa sedikit dan kita sudah kenyang, kita nggak mau, kalau bisa kasih ke orang lain atau maksudnya bukan orang lain, maksudnya keluarga kita gitu di situ. Mungkin kita sudah kenyang, coba anaknya, coba ya, mungkin ada cucu-cucunya, mau nggak ditawari. Agar itu tidak mubazir makanannya ya. Tapi ya qadarullah ma syafa'al masih sering kita lakukan seperti itu. Masih sering kita lakukan seperti itu. Udah sisa makanan sedikit ya udahlah. Enggak nafsu lagi makan terus dibuang.
Ya, ini sebenarnya masuk dalam taraf haram ya. Membuang makanan yang masih bisa dimakan ya, tanpa sebab hanya karena sudah kenyang kemudian dibuang. Ini termasuk dalam kategori haram. Maka kalau bisa kita hindari yang seperti itu. Ya, baik. Nah, yang berikutnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu muq'iyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya kalau makan itu duduk dalam posisi iqa'. Apa itu posisi iqa'? Ada yang tahu, Pak? Sepertinya pernah saya sampaikan ya, tapi di dars yang satunya. Adab-adab makan itu nggak salah. Gimana? Duduknya Nabi SAW kalau makan. Duduk posisi iqa' itu seperti apa? Hah? Bukan begitu, Pak. Tapi udah ada benernya 50% lah. Oke. Nah, itu dia sahih 100% Pak Serhan. Masya Allah. Mumtaz. Nah, itu satu, tapi itu bukan iqa yang tadi itu, tapi itu betul dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau duduk di kaki kiri, kemudian diangkat kaki kanannya, agak menekan ke perut. Ya, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau makan seperti itu. Karena kita tampilkan saja biar kita gimana tuh. Oh, maaf, seperti nggak di sini saya udah keluarkan kayaknya. Mohon maaf ya pemirsa tidak bisa melihat. Tapi insya Allah bisa dicek, dicari-cari, insya Allah ada gambarnya. Nah, ini saya tampilkan gambarnya. Nah itu dia salah satu posisi beliau makan. Maksudnya Nabi SAW ini beliau mencontohkan bagaimana Nabi SAW makan. Ini salah satu posisinya. Tapi bukan ika. Ika bukan ini. Tapi ini salah satunya. Dengan begini apa hikmah dari posisi makan seperti ini? Nggak nyaman. Nggak nyaman. Jadi apa? Cepat-cepat menyelesaikan makanan. Jadi akhirnya yang makan masuknya cuma secukupnya. Ini. Nggak mau lama-lama duduk di situ. Nabi SAW bukan orang yang kalau makan itu wah, enggak. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW butuh makan, tapi secukupnya saja. Bahkan seringnya beliau lapar. Dan saya praktekkan seperti ini, dan kami praktekkan seperti ini memang luar biasa. Ya, luar biasa sulit. Seperti yang tadi kisah saya sampaikan ketika makan bersama teman-teman di satu nampan itu, duduknya begitu kita semua. Kita semua duduknya seperti itu. Dan itu pegel. Kalau makan lama itu pegel. Gimana? Betul, ya. Ini nggak ada perbedaan. Tapi kan dijaga auratnya ya. Ketika kalau di rumah juga dijaga. Nah, seperti itu. Perempuan sama, betul sama. Tidak ada perbedaannya. Nah, ik'a yang satu lagi adalah, nah saya tampilkan ya. Nah, ini dia posisi ik'a. Nah, jadi duduknya seperti ini. Duduknya di atas tumit kaki. Duduknya di atas tumit. Nah, ini dia. Dan ini posisi yang memang juga nggak nyaman kalau lama-lama. Pegel juga. Jadi kalau makan cuma sedikit. Ya, cuma apalagi pakai 3 jari. Wah, udah tambah lagi. Ini apa yang masuk ya? Tapi ya itulah gitu. Luar biasa. Jadi apa ya? Islam tuh luar biasa gitu. Sampai posisi duduk aja itu ada contohnya dari suri tauladan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Menakjubkan. Menakjubkan. Ya. Baik. Nah, ada yang pernah perhatikan ini ketika makan? Pak Bu? Nah, PR. Pulang makan kayak gini posisinya. Esok kita ini ya, bincang-bincang di pertemuan berikutnya gimana rasanya. Perasaannya ketika makan mencontoh Nabi SAW. Posisi duduknya ketika makan. Oke. Jadi PR 2 ya Pak ya. Jadi sudah ya. Iya. Kalau iya Pak betul. Kadang nggak bisa seperti itu betul Pak. Ada solusinya. Solusinya ini. Tenang Pak. Islam itu masya Allah. Oh saya nggak sebentar. Saya nggak sempat ini apa. Mohon maaf. Saya tutup dulu. Saya sempat. Ah, ini dia. Betul. Alhamdulillah. Ini ada nih. Sudah saya sempat ada dugaan akan ada itu gitu. Gimana yang nggak bisa? Nah, duduknya seperti itu. Ik'a, ini duduk ik'a juga, tapi versi kalau nggak kuat yang tadi. Jadi telapaknya nggak ditegakkan, tapi ditidurkan telapak kakinya. Duduknya tetap di atas tumitnya, tumit ya, tapi di telapak kaki gitu. Jadi nggak diangkat telapak kakinya, ditidurkan seperti itu. Boleh, ini bisa seperti itu. Bukan, tasyahud bukan gitu, enggak. Ini duduk di antara dua sujud juga, seperti ini. Boleh. Nah, ini dipraktekkan juga bisa dan pasti juga nggak nyaman, memang. Iya, Pak. Luar biasa ya. Bisa kalau saya kalau saya pribadi kalau baca ini ya sempet apa ya? Luar biasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah menjadi pemimpin beliau, pemimpin presiden kalau kita katakan gitu. Duduknya kayak begini gitu. Wah, kayak kok bisa ya? Harusnya tinggal minta aja kursi yang besar, yang mewah, tinggal duduk, wah santai gini. Ya, tolong ambilkan makanan itu, ini, sini, bawakan. Enggak enak sekali hidupnya. Tapi enggak Nabi SAW enggak begitu. Tidurnya aja di atas tikar kok gimana? Seorang pemimpin, sahabat sampai pengen nangis ngeliat Nabi SAW. Ya Rasulullah kalau pengen kita bawakan kursi apa tempat tidur yang mewah deh pokoknya yang nyaman. Mau spring bednya apa yang foam sekalian gitu yang kalau ditekan naik lagi gitu. Tempat tidur yang ya ada di zaman itu ini cuma saya kalau misalnya. Tapi coba bayangkan gitu. Enggak Nabi SAW. Karena beliau apa? Tujuannya akhirat. Mindsetnya udah akhirat. Ini yang sulit ditiru. Ya. Kalau sifat Nabi kayak ya posisi duduk dan lain sebagainya bisa kita tiru. Tapi ketika mindset ya keyakinan hati, wah ini sudah bisa. Sulit sekali. Nah, ini dia. Bagaimana kita punya pemimpin yang luar biasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina ini nggak salah kita dulu seperti itu ya. Baik. Kita lanjutkan sampai mana tadi? Ini sudah. Nah, kemudian yang berikutnya wa kana sallallahu alaihi wasallam ya'kulu muhtafizan aklan dhari'an lil hajah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau makan biasanya makan dengan terburu-buru dan cepat. Nabi SAW kalau makan kayak orang buru-buru dan cepat. Jadi nggak makan, dinikmati ras. Ini kayaknya ada
garamnya tuh tipis-tipis, ada ininya. Enggak begitu nah itu Rasulullah. Ya, makan. Kayak kalau orang lihat tuh kayak keburu-buru ini ada apa sih gitu tergesa-gesa gitu. Kenapa demikian? Ini menunjukkan kalau Nabi SAW tidak rakus dengan makanan dan punya urusan lain yang lebih besar, yang lebih penting daripada nyicipin makanan. Jadi makannya cepet. Biar apa? Segera mengurusi yang lain. Ini banyak urusannya. Beliau pemimpin negara kalau kita bilang gitu. Banyak urusannya. Kalau makannya lama, ini urusannya gimana? Umat ini. Beliau nggak mentingkan cari kepentingan umat. Udah makan bisa cepet-cepet selesai. Dan itu dicontohkan oleh para ulama terdahulu ya. Ulama masa silam juga begitu. Ketika mereka belajar ya. Ketika mereka belajar, dan zaman dulu coba bayangkan nggak ada kompor. Nggak ada kompor kayak kita sekarang. Nggak ada. Mereka harus bakar dulu. Lama proses masak itu lama. Sampai mereka ada yang roti itu ya. Karena pengen cepet pelajarannya sudah mulai, pengen langsung datang ke kajian, mereka akhirnya apa? Celupkan itu ke air udah. Roti yang saya dicelupkan ke air sampai basah, kembang terus langsung makan. Selesai. Jadi nggak makan cicip, nggak begitu. Tapi langsung dicelupin, ngembang basah, jadi lunak, langsung makan. Cepet, langsung selesai, datang ke kajian. Itu ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita bisa, maksudnya begini Pak. Kalau memang kita sedang sibuk gitu kan. Kadang kita lupa makan ya Pak ya. Ibu juga mungkin juga kita sering, ya kita semua sering lupa makan. Mungkin waktunya harusnya makan gitu. Itu kan sebenarnya, ya saya sadar sendiri sebenarnya. Ini kan apa namanya memudorotkan tubuh ya. Harusnya tubuh itu kan kayak Masya Allah ya, Allah menciptakan tubuh kita itu dengan sistem yang sudah sempurna, luar biasa. Jadi tahu ini lambung ini kapan harus nerima makanan gitu. Sudah ada timernya. Kalau enggak apa? Kalau enggak nanti asam naik. Nanti kalau sampai atas apa namanya? GERD. Ah, asamnya naik itu. Nanti ada juga ada mah, sakit mah. Jadi sudah ada sistem. Udah jam segini makan gitu. Meskipun sedikit tapi sering. Kalau nggak bisa banyak sedikit tapi sering. Jaga kesehatan seperti itu. Sehingga apa? Sehingga waktu itu enggak kita habiskan cuma untuk itu. Datang waktu yang jam makan, oke, makan langsung, cepat. Karena masih banyak urusan kita, oke, makan cepat. Apa yang kira-kira biasanya makan bisa cepat, Pak? Apa ya? Kayak gitu kalau makan butuh sejam nih. Ya itu kalau kita mesen di restoran ya lama ya gitu kan. Masak lama. Iya maksudnya makannya kita itu loh, makannya ini cepat kira-kira apa, Pak? Mie ya? Mie kayaknya bisa cepet kayaknya. Atau apa, Pak? Biasanya apa, Pak? Hmm? Hmm? Tongseng? Idul Fitri belum nih, Pak. Ah, kalau di rumah pas jagong. Oh, karena sambil ngobrol ya, sambil ngobrol. Ya. Karena kita memang ini ya, apa namanya melihat situasi kondisi gitu kadang. Baik ya. Ya apapun itu. Artinya apa? Oh, berarti kalau makan lama nggak boleh. Bukan itu. Haram. Bukan. Bukan haram. Jangan dibawa ke sana ya. Kita nggak bahas halal haram di sini. Kita bahas adalah yang disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ini menjadi sunnah yang perlu kita coba gitu.
Ya, sekali waktu kita makan cepat ya kalau memang kita nggak bisa. Karena ada orang yang mungkin makan cepat tersedak. Hati-hati itu, ya kan? Dia cepat tapi nggak hati-hati. Nah, tersedak akhirnya. Ini juga bahaya. Jadi disesuaikan dengan kondisinya. Sebagai orang makan kan kita dianjurkan berapa porsi, Mbak, kalau makan? Setengah. Ya, boleh. Sepertiga. Sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk bernapas udara masuk. Nah, itu. Tapi kan sepertiganya setiap orang bisa berbeda. Sepertiga saya mungkin setengahnya. Jadi ya berbeda tentunya. Baik. Yang berikutnya. Wa ma'aba sallallahu alaihi wasallam ta'aman qatta. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Ini makanannya enggak enak. Ini santannya basi. Apa keasinan? Ini keasinan. Atau memang mungkin itu asinan, Pak. Ya makanya asin wajar. Ini kok ini macam-macam kita ucapin ya. Ini bentuk mencela makanan. Ya. Hindari yang seperti ini. Kecuali kalau memang kita diminta, tolong cicipi seperti apa sih supaya enak dimakan bagi semua sekeluarga gitu. Itu beda. Kan cuma sekali kita bilang, oh ini kurang ini. Tapi kalau kita sudah dijadi untuk kita, lalu kita makan, lalu kita ngomong sana ngomong sana makanan itu, coba bayangkan perasaan orang yang buat di dapur. Masak sekian lamanya, pegel, sudah jadi, ibu sudah capek-capek masak, bapaknya makan, ini kurang ini. Coba perasaannya kan jelek-jelek gitu kan. Ini juga bukan jelas tapi dihabiskan juga ya. Karena kalau enggak, siap-siap aja tidurnya di luar ya. Insya Allah. Tapi ya itu. Jadi kita usahakan ya hindari komentar yang berlebihan terhadap makanan, apapun itu. Ya. Nabi SAW enggak begitu. Lalu apa? Inishtahahu akalahu. Nabi SAW kalau memang suka makan itu ya beliau makan. Wa in karihahu taraka. Kalau enggak suka, ya beliau udah tinggalkan, enggak sentuh gitu. Dikasih ada macam hidangan, kita mungkin kan dihidangkan A, B, C, D. Sukanya yang ini, yaudah makan itu. Yang ini enggak suka, ya sudah jangan disentuh. Kalau ditanya kenapa enggak makan yang jenis B, maaf saya kurang enggak suka gitu ya. Enggak suka dengan itu. Bukan nanti enggak masuk malah. Jadi jangan. Baik. Ini sudah mendengar azan dan masih ada beberapa. Nanti kita lanjutkan aja di pertemuan berikutnya untuk beberapa ciri lagi di sini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam masih bab makan dan berikutnya nanti kita juga lanjut di bab yang baru yaitu makan apa yang beliau biasa konsumsi. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan di pertemuan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan jangan lupa Pak Bu PR-nya. Saya tanya loh ketika pertemuan berikutnya. Demikian. Sallallahu Nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Kalau ada pertanyaan monggo silakan ditanyakan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.